Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa terdesak? Uang menipis, kebutuhan menumpuk, sementara bantuan terasa jauh. Lalu muncul godaan itu, ambil saja pinjaman dulu nanti juga bisa dibayar. Tapi, benarkah semudah itu? Mari kita renungkan bersama. Inilah kisah dan peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk nekat berhutang. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada dalam posisi terdesak? Uang di tangan menipis, kebutuhan datang silih berganti, dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Lalu muncul satu bisikan halus dalam hati, ambil saja pinjaman dulu, nanti juga bisa dibayar. Ya begitulah biasanya awal mula seseorang terjerat. Hutang terlihat seperti jalan keluar, seperti penolong yang datang di saat sulit. Hati pun merasa sedikit tenang. Ada rasa lega ketika dana masuk, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika masalah tampak selesai. Namun yang sering kita lupa adalah ketenangan itu hanya sementara. Karena setelah senyum pertama, akan datang malam-malam penuh gelisah. Seseorang yang berhutang sering tidak sadar bahwa ia baru saja menukar ketenangan hari esok demi kenyamanan sesaat. Padahal Rasulullah telah memperingatkan, hati-hatilah terhadap hutang. Karena hutang adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Bayangkan, betapa dalam maknanya, kesedihan di malam hari, karena hati tak lagi tenang, kehinaan di siang hari, karena merasa rendah di hadapan orang lain. Hutang memang tampak kecil saat ditulis di kertas, tapi beban yang dibawanya bisa menghancurkan harga diri dan kedamaian jiwa. Seseorang yang dulu bebas melangkah, kini takut menatap mata orang. Yang dulu ceria, kini terdiam dalam penyesalan. Yang dulu tidur nyenyak, kini berguling tanpa tenang. Inilah jebakan halusnya, saudaraku. Hutang datang dengan wajah lembut, tapi pergi meninggalkan luka yang dalam. Maka sebelum tanganmu menandatangani sebuah perjanjian, sebelum jarimu menekan tombol setuju pada pinjaman online, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar butuh atau hanya terjebak oleh keinginan? Karena di titik itulah, hidupmu bisa berubah, antara bebas dari tekanan atau terjerat dalam penyesalan panjang. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah seseorang berhutang, biasanya yang pertama kali hilang bukan uangnya, tapi ketenangan hatinya. Awalnya mungkin terasa ringan, cuma sebentar, nanti juga bisa bayar. Tapi hari demi hari beban itu mulai terasa, pikiran mulai gelisah, tidur tak nyenyak dan hati terasa berat setiap kali mengingat janji yang belum ditepati. Ada orang yang setiap kali ponselnya berdering langsung cemas. Bukan karena takut kehilangan sinyal, tapi takut kalau yang menelepon adalah penagih. Ada pula yang sengaja menghindar, berganti nomor, menunda pesan, hanya karena tak sanggup berkata jujur bahwa ia belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Begitulah saudaraku, hutang bukan sekadar angka di atas kertas. Ia membawa beban psikologis dan moral yang menghantui setiap langkah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Hadis ini begitu dalam maknanya. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun, hutang bisa menahan seseorang dari ketenangan. Coba bayangkan, engkau beribadah dengan tekun, bersedekah dengan ikhlas, namun di sisi lain masih ada hak orang lain yang belum engkau kembalikan. Bukankah itu menakutkan? Hutang bukan sekadar urusan ekonomi, tapi juga urusan amanah dan tanggung jawab. Setiap rupiah yang kita pinjam tanpa kemampuan atau niat kuat untuk mengembalikannya adalah beban yang akan menuntut di hadapan Allah kelak. Dan celakanya, saudaraku, semakin lama seseorang hidup dalam hutang, semakin ia terbiasa. Ketenangan yang dulu ia miliki perlahan tergadai. Senyumnya memudar, tidur tak lagi lelap dan ibadahnya tak lagi khusyuk. Padahal ketenangan hati itu adalah nikmat besar yang sering kita lupa syukuri. Namun karena hutang, nikmat itu hilang sedikit demi sedikit. Maka berhentilah sejenak, renungkan dirimu hari ini. Apakah engkau masih tenang atau sudah mulai hidup dalam kecemasan karena beban hutang? Jika iya, maka segeralah cari jalan keluar yang diridai Allah. Bukan dengan menambah hutang baru, tapi dengan taubat dan tekad untuk memperbaiki keadaan. Karena ketenangan hati tak bisa dibeli. Dan sekali ia tergadai oleh hutang, maka butuh waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita menganggap hutang hanyalah urusan dunia, sekadar nominal yang bisa dicatat, dibayar, dan selesai. Padahal dalam pandangan Islam, hutang bukan hanya soal uang, tapi tentang amanah dan janji. Rasulullah bersabda,
Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang, maka hutangnya akan diselesaikan dengan amal kebaikannya. HR, Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saudaraku, seseorang telah wafat, tubuhnya terbujur kaku, namun beban hutangnya belum turut terkubur. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Rasulullah pernah enggan menyolatkan jenazah seseorang yang masih memiliki hutang, sebelum ada sahabat yang bersedia menanggungkannya. Betapa berat makna ini. Hutang bukan hanya tanggung jawab kepada manusia, tapi juga tanggung jawab di hadapan Allah. Sebab setiap hutang adalah janji yang harus ditepati. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." QS Al-Ma'idah 1. Maka siapa yang berhutang harus memiliki niat yang jujur untuk melunasi, bukan sekadar menunda apalagi menghindar. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasi, maka Allah akan menolongnya melunasi. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk mengingkarinya, maka Allah akan menghancurkannya. HR Bukhari. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yang menentukan keberkahan bukanlah besar kecilnya hutang, tapi niat di dalam hati. Seseorang bisa meminjam jutaan rupiah, tapi tetap mendapat pertolongan Allah karena hatinya tulus ingin membayar. Namun ada pula yang berhutang sedikit, tapi hidupnya tak pernah tenang karena hatinya penuh tipu daya. Itulah mengapa hutang disebut sebagai amanah. Bila engkau menjaganya dengan niat yang benar, Allah akan bukakan jalan keluar dari arah yang tak disangka. Namun bila engkau khianati, maka nikmat dan keberkahan akan dicabut sedikit demi sedikit, sampai hati terasa hampa, rezeki seret, dan hidup terasa sempit. Saudaraku, jangan remehkan janji sekecil apapun, karena di hadapan Allah, setiap janji akan ditagih, dan setiap rupiah yang bukan hak kita akan menjadi beban yang berat di hari perhitungan kelak. Maka sebelum engkau berhutang, tanyakan pada hatimu, apakah aku mampu menepati janji ini? Dan jika sudah terlanjur berhutang, tanyakan lagi, apakah aku sungguh-sungguh berniat melunasinya? Karena hutang bukan sekadar angka, tapi cermin kejujuran dan amanah seseorang di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, zaman dulu orang berhutang karena terpaksa. Mereka berhutang hanya ketika tidak ada jalan lain, ketika benar-benar dalam kesulitan hidup. Tapi kini, keadaan telah berubah. Hutang justru menjadi gaya hidup. Lihatlah di sekeliling kita, betapa mudahnya manusia sekarang mengambil pinjaman. Hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel, uang langsung masuk ke rekening. Tidak perlu jaminan, tidak perlu berpikir panjang. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ada yang berhutang untuk membeli ponsel baru, berhutang demi liburan, berhutang hanya agar terlihat mampu di depan orang lain. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah mereka membeli gengsi dengan rasa malu. Inilah yang dimaksud ulama ketika berkata, hutang itu awalnya manis seperti madu, tapi akhirnya pahit seperti racun. Awalnya terasa menyenangkan. Kita bisa membeli ini dan itu, merasa lega, merasa cukup. Namun lambat laun setiap kali tagihan datang, hati mulai resah. Setiap kali jatuh tempo tiba, pikiran mulai berat. Dan setiap kali cicilan menumpuk, muncul rasa sesal yang dalam. Saudaraku, begitulah wajah nyata hutang yang dijadikan kebiasaan. Ia merusak pola hidup, mengikis keberkahan, dan menghilangkan rasa syukur. Seseorang yang terbiasa berhutang akan sulit merasa cukup, karena setiap kali ada keinginan, ia akan mencari pinjaman, bukan bersabar. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. QS Al-Isra 26:27. Ketika hutang menjadi gaya hidup, maka seseorang tanpa sadar sedang membiarkan dirinya diperbudak oleh dunia. Ia mungkin tampak sejahtera di luar, namun di dalam hatinya ia lelah menutupi kekurangan dengan kepura-puraan. Ingatlah saudaraku, kemewahan yang dibeli dari hutang bukanlah tanda keberhasilan, tapi tanda bahwa kita belum bisa mengendalikan nafsu. Betapa indahnya hidup sederhana namun penuh berkah. Lebih baik mengenakan pakaian yang biasa tapi halal, daripada memakai yang mewah namun diperoleh dari pinjaman. Lebih baik menunda keinginan, daripada hidup dalam penyesalan panjang. Jangan biarkan hutang menjadi bagian dari gaya hidupmu. Karena ketika hutang sudah menjadi kebiasaan, maka keberkahan akan perlahan pergi tanpa kita sadari. Mulailah belajar merasa cukup dengan apa yang ada. Karena sesungguhnya,
Kaya bukan berarti memiliki banyak, tapi merasa cukup dengan yang dimiliki. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berdoa siang dan malam, sudah bersujud dengan air mata, tapi doa itu seakan tidak sampai ke langit? Mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, bukan pula karena Allah tidak sayang, tapi karena ada penghalang antara doa dan dikabulkannya doa itu. Dan salah satu penghalang itu adalah hutang. Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." HR Abu Dawud. Lalu seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu sering berlindung dari hutang?" Beliau menjawab, "Karena sesungguhnya, jika seseorang berhutang, maka ketika berbicara ia akan berdusta, dan ketika berjanji ia akan mengingkari." Masya Allah. Betapa dalam maknanya, saudaraku. Hutang tidak hanya menjerat harta, tapi juga menodai kejujuran. Dari hutang bisa lahir kebohongan, dari kebohongan lahir dosa, dan dari dosa itulah doa menjadi tertahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa saat mereka menunda pembayaran, menghindar dari tanggung jawab, atau berbohong kepada pemberi pinjaman, mereka sedang menutup pintu keberkahan dari dirinya sendiri. Rezeki terasa seret, usaha tidak lancar, padahal salat tidak pernah tertinggal. Bersedekah pun tetap dilakukan, namun hati tetap gelisah, dan doa terasa hampa. Itulah akibat dari hutang yang belum terselesaikan, karena dalam pandangan Allah, hutang bukan sekadar tanggungan materi, melainkan janji moral dan spiritual. Bayangkan saudaraku, seseorang berdoa agar dilancarkan rezekinya, tapi masih menahan hak orang lain. Bagaimana Allah akan menambah nikmat, sementara kewajiban yang kecil saja belum ia tunaikan? Ketika engkau berhutang, itu berarti engkau membawa hak orang lain di dalam dompetmu. Dan selama hak itu belum dikembalikan, selama itu pula keberkahan akan terasa berat menghampiri. Maka berhentilah sejenak dan renungkan. Mungkin yang membuat hidup terasa sempit, bukan karena kurangnya rezeki, tapi karena beban hutang yang belum terselesaikan. Saudaraku, jika engkau ingin doamu cepat dikabulkan, jika engkau ingin hidupmu kembali tenang, maka lunasilah hutang-hutangmu. Bukan hanya demi nama baik, tapi demi membersihkan jalan antara dirimu dan Allah. Karena doa yang tulus akan lebih mudah menembus langit ketika hati sudah bersih dari janji-janji yang belum ditepati. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin engkau mendengarkan ini dengan hati yang berat. Mungkin engkau sedang berada di posisi sulit, terlilit hutang di sana-sini, tak tahu harus memulai dari mana untuk memperbaikinya. Namun jangan putus asa, karena pintu Allah tidak pernah tertutup. Selama engkau masih hidup, selama napas masih terhembus, maka selalu ada jalan untuk kembali. Hutang bukan akhir segalanya. Bahkan orang yang sudah terjerat sekalipun masih bisa mendapatkan pertolongan Allah, asal hatinya benar-benar ingin berubah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasi, maka Allah akan menolongnya melunasi. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk mengingkarinya, maka Allah akan menghancurkannya." HR Bukhari. Perhatikan saudaraku, yang Allah nilai bukanlah besar kecilnya hutangmu, tapi niatmu untuk melunasinya. Jika engkau benar-benar menyesal, benar-benar ingin memperbaiki diri, maka Allah akan bukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin rezekimu akan datang lewat cara yang tak pernah terpikirkan. Mungkin hatimu akan dibuat tenang dalam kesempitan. Dan mungkin perlahan-lahan engkau akan mampu melunasi satu demi satu, hingga akhirnya terbebas sepenuhnya. Tapi syaratnya satu, tobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan tindakan. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Hentikan kebiasaan berhutang untuk hal-hal duniawi. Mulailah hidup dengan kesederhanaan dan belajar bersyukur atas apa yang ada. Karena orang yang mampu bersyukur dalam kesempitan akan dimampukan Allah dalam kelapangan. Saudaraku, ketika engkau melangkah menuju perbaikan, Allah akan melangkah lebih cepat menyambutmu. Ketika engkau berusaha melunasi hutangmu, Allah akan bantu dengan caranya. Jangan malu untuk meminta bantuan, tapi jangan jadikan itu kebiasaan. Mintalah pada manusia seperlunya. Namun gantungkan hatimu hanya kepada Allah sepenuhnya. Karena sungguh, pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Allah tak pernah habis. Bersihkan hatimu, kuatkan tekadmu, dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku memang lemah. Aku terjatuh dalam kesalahan, tapi aku ingin berubah. Aku ingin menepati janji.
Maka tolonglah aku lapangkan rezekiku dan bantu aku melunasi apa yang menjadi tanggunganku. Insya Allah saudaraku, doa yang tulus dan niat yang jujur tidak akan pernah sia-sia, karena Allah Maha melihat perjuangan setiap hambanya. Meski langkahnya kecil, meski jalannya berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bangun di pagi hari, lalu merasakan dada yang lapang, hati yang tenang dan pikiran yang damai? Jika pernah maka ketahuilah, itulah nikmat yang besar dari Allah. Hidup tanpa hutang adalah karunia yang sering terlupakan. Bukan karena banyaknya harta, tapi karena bebasnya hati dari rasa takut, malu, dan cemas. Banyak orang bekerja keras siang malam, namun tak pernah benar-benar merasa tenang. Karena setiap langkahnya masih dibayangi tanggungan yang belum lunas. Setiap kali menerima rezeki, hati langsung teringat pada kewajiban yang harus dibayar. Tidur gelisah, bangun dengan pikiran berat. Begitulah hidup yang terikat hutang, saudaraku. Tak ada kedamaian di dalamnya. Padahal Rasulullah pernah bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. HR Muslim, qanaah, artinya merasa cukup. Orang yang merasa cukup walau sedikit hartanya tetap bahagia dan lapang dada. Tapi orang yang tak pernah merasa cukup akan selalu mencari pinjaman dan selamanya hidup dalam rasa kekurangan. Saudaraku, bebas dari hutang bukan berarti kaya, tapi berarti merdeka. Merdeka dari tekanan, dari rasa takut, dari beban batin yang mengikat. Itulah kenikmatan yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang. Coba renungkan sejenak. Untuk apa hidup mewah jika tidur pun tak tenang? Untuk apa punya banyak barang jika semuanya dibeli dari hutang dan tagihan? Bukankah lebih indah hidup sederhana, tapi hati tenang dan penuh keberkahan? Hutang bukan hanya masalah angka, tapi masalah keyakinan. Karena orang yang yakin pada rezeki Allah tidak akan terburu-buru menukar ketenangan dengan pinjaman. Maka mulai hari ini, jangan lagi nekat berhutang untuk hal yang bukan kebutuhan. Belajarlah menahan diri, bersyukur atas yang sedikit, dan yakinlah bahwa Allah akan mencukupkan siapapun yang bersandar padanya. Saudaraku, jika engkau hari ini sedang berjuang melunasi hutangmu, jangan menyerah. Setiap rupiah yang kau kembalikan adalah langkah menuju kebebasan jiwa. Setiap doa yang kau panjatkan dengan tulus adalah bukti bahwa engkau sedang berusaha kembali kepada Allah. Dan jika suatu hari nanti engkau telah terbebas dari hutang, maka bersyukurlah sepenuh hati. Jangan lupa bantu orang lain yang kesulitan. Tapi ingatkan mereka untuk tidak terjerat dalam kesalahan yang sama. Karena sejatinya, hidup tanpa hutang adalah nikmat besar yang harus dijaga. Ya bukan sekadar kebebasan finansial, tapi juga kebebasan batin, kebebasan hati, dan ketenangan dalam ibadah. Maka jagalah nikmat itu baik-baik, dan jika engkau belum memilikinya, berjuanglah untuk mendapatkannya dengan kejujuran, kesabaran, dan doa yang tak pernah berhenti. Semoga Allah membebaskan kita dari segala hutang, melapangkan rezeki kita dengan cara yang halal, dan menenangkan hati-hati kita dari segala kegelisahan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.